Shalom. Mari kita buka dari kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasal yang ke-11, saudara. Mulai dari ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-40. Saudara, hari-hari ini saya percaya bahwa Allah sedang mencari iman di antara kita. Saudara, Alkitab berkata, Yesus itu sampai tanya, kalau aku datang, adakah iman didapati di bumi ini? Saudara pasti pernah baca ayatnya, ya kan? Karena makin hari, saudara, ada banyak orang makin tidak percaya sama Tuhan. Mereka menjadi kecewa, mereka jadi marah, mereka jadi percaya bahwa hidup ini perlunya usaha aja deh. Ya, pokoknya pakai kekuatan kita. Kalau tidak pakai kekuatan kita sendiri, susah, itu saudara. Nah, karena itu hari-hari ini mari kita berdoa supaya Tuhan terus memberikan iman di dalam hidup kita. Tiap hari bertambah-tambah iman itu menyala dalam hidup kita. Nah, saudara, di dalam kitab Ibrani 11 itu ada begitu banyak tokoh iman. Ada begitu banyak iman diungkapkan dengan cara-cara, saudara ya, yang berbeda, saudara, satu dengan yang lain. Saudara, tetapi saya berdoa supaya kita sekarang membahas yang tidak biasa dibahas. Kalau tentang Abraham, Musa mungkin sudah sering ya. Sekarang kita mau bahas justru yang ayat belakangnya, yang jarang dibahas, saudara. Mari kita buka sekali lagi Ibrani 11 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-40. Kita akan membacanya berbalas-balasan ya. Ayat 30 saya, ayat 31 saudara dengan suara yang keras ya. Mari kita bersama-sama berbalas-balasan. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Dan apakah lagi yang harus aku sebutkan? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku tidak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjara. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Sampai di situ firman Tuhan. Saudara, yang pertama adalah tembok Yeriko. Saudara, tembok Yeriko itu saudara runtuh karena dikelilingi. Saudara ya. Tapi kalau ada orang sekarang yang mengelilingi tembok Yeriko, saudara, atau tembok yang besar, atau saudara mengelilingi lah misalnya, saudara ya, gedung gedung WTC atau apa yang besar, saudara kelilingi maka tidak ambruk, betul kan, saudara ya? Kenapa, saudara? Karena yang dilihat itu bukan tindakannya, tetapi imannya, amin. Saudara, dan pada saat kita itu punya masalah yang besar seperti tembok, saudara, ini hari-hari di mana saudara mesti belajar tanya, apa yang harus kita buat? Saudara, Tuhan tidak cari orang yang besar untuk mengalahkan saudara orang yang besar. Tuhan tidak cari orang yang pintar, saudara ya, untuk menjadi saudara pembicara, tapi Allah mencari orang yang punya iman. Dan dengan punya iman, saudara, melakukan seperti yang Tuhan mau, maka itu akan meruntuhkan setiap tembok. Amin. Saudara, salah satu contohnya, saudara, pada waktu itu saya bertemu dengan seorang bapak.
Bapak ini terkenal, saudara, tidak mau berubah. Ini bapak yang sudah semakin tua, bukan semakin baik, semakin galak, ya, semakin pemarah, saudara. Setiap orang dimarahin, saudara. Dan terutama, saudara, ini pada bapak ini pendoa di gereja, tetapi saudara di gereja itu bikin ribut sama semua orang, saudara, bertengkar, saudara ya. Sudah makin tua, umurnya sudah hampir 70, saudara. Wah, marah sama semua orang, saudara. Nah, saudara, pada waktu itu, saudara, saya datang melayani di tempat itu, dan Tuhan itu berkata begini, peluk dia. Waduh, saya bilang ya, ini saya tidak kenal, saudara, tapi Tuhan bilang peluk orang itu. Saya lihat mukanya itu udah keras, marah. Sama istrinya juga, saudara, pemarah sekali, saudara. Terlambatnya diain makanan, marah, saudara, semuanya marah. Dan Tuhan berkata peluk dia. Saudara, pada waktu itu, dan Tuhan bilang, ya, minta maaf buat segala sesuatu, saudara. Dan kemudian saya datangi dengan iman, saudara ya. Saya peluk dia, saudara. Pada waktu saya peluk dia, saudara, tiba-tiba dia menjerit nangis. Terjadi pelepasan. Rupanya di dalam hatinya itu ada banyak kemarahan, ada banyak iri hati, ada banyak sakit hati, ada banyak kecewa. Dia merasa jadi pendoa bertahun-tahun tidak ada yang menghargai. Dia merasa, saudara, sudah meninggalkan segala sesuatu dan dia melayani Tuhan, tetapi rasanya tidak ada hasilnya, saudara. Dan pada waktu dipeluk dan saya minta maaf, saudara, itu terjadi, iblisnya keluar semuanya. Dan tiba-tiba, saudara, kasih dia yang dulunya ada di dalam hatinya itu membual keluar. Dia nangis dan dia pelukin semua orang. Dia minta maaf kepada banyak orang. Air kehidupan itu rupanya, saudara ya, bisa tersumbat dengan batu. Di dalam hidup kita itu kan ada air kehidupan, betul kan? Ya, Tuhan berkata ada seperti aliran-aliran kehidupan yang harusnya mengalir terus dalam hidup kita. Memberkati banyak orang dan menyembuhkan banyak orang, betul? Tapi aliran ini bisa kesumbat dengan batu, saudara. Ya, ini bisa batu kekecewaan, bisa batu kemarahan, bisa batu sakit hati, bisa batu, saudara, tidak mengerti yang Tuhan mau. Itu akhirnya jadi batu, saudara. Dan kadang-kadang batu ini tidak dikalahkan, saudara, dengan godam atau dengan sesuatu. Tetapi, saudara ya, dikalahkan, saudara, dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Pada waktu saya memeluk, saudara, dan itu tiba-tiba batu itu rontok, hancur dengan sendirinya. Dan kemudian mengalirlah aliran-aliran air hidup. Saudara, bapak itu akhirnya menjadi berkat sampai dia meninggal. Sekarang sudah meninggal, saudara ya. Tetapi, saudara, saya bersyukur karena saya boleh menjadi alat untuk menghancurkan batu itu. Nah, saudara, setiap dari kita bisa dipakai Tuhan untuk menghancurkan batu-batu, untuk meruntuhkan tembok-tembok Yeriko. Betul? Tidak usah dengan perbuatan yang susah. Tuhan pasti tidak suruh kita melakukan apa yang kita tidak mampu. Betul? Ya, kalau ibu-ibu, bapak-bapak sudah lanjut usia, tidak mungkin kan disuruh naik gunung misalnya gitu sama Tuhan untuk memberkati kota. Tidak mungkin, saudara ya. Tapi Tuhan mungkin suruh hal yang simple, saudara. Tapi kalau kita lakukan dengan iman, maka hasilnya luar biasa. Saudara, ada banyak orang hari-hari ini punya tembok. Ya, punya ketebalan, saudara ya. Di dalam hatinya karena banyak hal, termasuk anak-anak, suami, saudara. Mereka mungkin sakit hati, mereka mungkin punya luka, mereka mungkin punya kekecewaan jadi batu, saudara, di dalam hatinya. Dan saya berdoa supaya kita semua di sini punya iman, berkata bahwa aku mau jadi alat untuk menyembuhkan mereka, untuk meruntuhkan setiap tembok dalam hidup mereka. Amin. Ya, saudara, contoh yang kedua, ini contoh yang saudara tentang kota ya. Pada waktu itu saya masuk Bekasi, saya tidak pernah tahu sejarahnya Bekasi. Saudara, pada waktu saya sedang berdoa, saudara ya, tiba-tiba Tuhan berkata begini, menari di hadiratku, ya. Karena itu akan membersihkan ya, alam Bekasi, memutar balik sejarah. Nah, saya ini bingung, saudara. Apa maksudnya memutar balik sejarah, membersihkan alamnya dengan menari, saudara ya? Saya ya sudahlah, saya belajar untuk melakukan dengan iman. Saudara, jadi di kamar sendirian, tidak ada siapa-siapa yang lihat, saudara. Saya pasang musik, saudara. Saya mulai nari, saya ambil selendang, nari. Kemudian doa peperangan. Besok beberapa waktu kemudian doa peperangan dengan 5-6 orang. Saudara, bukan peperangan disuruh nengkingin setan. Tuhan suruh apa? Nari. Saudara ya. Semuanya laki perempuan nari, kata Tuhan ya.
di hadiratku. Itu sekali lagi Tuhan berkata, membersihkan udara dan memutar balikkan. Saudara, saya tidak pernah tahu sampai saudara ya beberapa minggu yang lalu. Saudara, saya tidak pernah tahu sebabnya apa dan alasannya apa. Tetapi sejak itu saudara, saya memang melihat terobosan demi terobosan. Saya melihat saudara bahwa Bekasi itu mulai bisa dimenangkan saudara. Pada waktu saya mulai sering menari saudara di hadapan Tuhan. Nah saudara, beberapa minggu yang lalu saya ketemu dengan salah seorang ahli sejarahnya Bekasi. Dan dia berkata saudara, Bekasi itu didirikan oleh seorang perampok. Dan perampok ini punya selir atau punya punya orang yang dia kasihi lah begitu saudara. Itu seorang penari. Dan penari ini dia bilang ya, ini selalu mengundang kuasa gelap dengan tariannya. Saudara, dan penari ini sebenarnya yang pegang kekuatan. Karena penari ini kalau dia sudah nari, orang bisa sirap, artinya tidur semuanya. Ya, mereka dan dia bisa merampok, menghabisi seluruh kota. Penari ini juga bisa menyedot kekuatan para pria. Kalau dia sudah nari ya, orang-orang di kota itu, jawara-jawara di kota itu istilahnya saudara ya, bisa habis kekuatannya. Kalau mereka itu lihat tariannya saudara. Dan kemudian dia bilang tahun 80-an ya, Bekasi itu jadi keturunan dari si penari ini menurunkan dan mengeluarkan tarian ronggeng. Tarian ronggeng kalau saudara pernah dengar dulu tuh ya, saudara, salah satu cirinya saudara di kakinya itu selalu pakai gelang. Di kakinya pakai gelang. Dan saudara, dan pada waktu mereka menari itu semua orang ikut, bapak, ibu semuanya ikut. Ya, mereka bisa nari dalam acara apapun, sunatan, acara ulang tahun, acara pesta, semuanya nari ya. Dan itu tarian ronggeng, itu semuanya saudara, gayanya itu menyebar perjinahan. Sehingga begitu banyak orang laki-laki saudara ya, itu bisa kawin, campur dan sebagainya saudara. Itu gara-gara tarian ini. Dan itu menguasai seluruh Indonesia. Tapi dilahirkan pertama kali dari Bekasi saudara. Dari keturunan wanita ini. Saudara, pada waktu itu saya baru tahu. Karena Tuhan tahu ya, bahwa kota ini dikuasainya sama seorang penari. Tuhan mengalahkannya lewat penari. Pada waktu kita menari buat Tuhan, Tuhan bilang, hei iblis sekarang pergi. Karena sekarang ada orang yang mulai menari buat aku, bukan buat kamu. Dan Tuhan berkata memutar balik sejarah. Jadi yang dulunya, saudara, Bekasi itu direbut ya dengan tarian. Sekarang juga direbut kembali dengan tarian untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saudara, dan tahun ini kami sedang mau buat, tetapi kami belum buat saudara. Sebelum saya ketemu saudara dengan orang ini, tahun ini tuh Tuhan bilang begini, kamu harus buat konser di beberapa pojok Bekasi ya dengan tarian. Nggak usah bilang ini konsep Kristen, konsep umum aja dengan musik dan tarian. Dan saudara, pada waktu itu saya nggak ngerti tujuannya apa. Tetapi pada waktu saya ketemu dengan ahli sejarahnya Bekasi, baru saya ngerti. Rupanya dulu mereka menyebarkan lewat tarian. Seluruh Bekasi ditaklukkan. Sekarang Tuhan mau kembalikan bahwa seluruh Bekasi akan dimenangkan juga lewat tarian. Saudara, karena itu setiap kali kita ini mau belajar mengikuti Tuhan, walaupun kita tidak mengerti, selalu ada dampak yang luar biasa. Amin. Ya, kita tidak pernah tahu sejarah-sejarah yang lama, tidak pernah tahu saudara ya. Saudara, tetapi seringkali saudara kita tidak mau taat kalau kita tidak ngerti. Kita seringkali tidak punya iman saudara, karena kita mikir masa melakukan begini dan ada hasilnya. Masa saya cuma memberi dan nanti orang itu bisa bertobat. Masa saya cuma berdoa Tuhan jadi baik, tiba-tiba orangnya jadi baik. Nah saudara, kalau kita sudah tidak punya iman, maka apapun yang kita lakukan semuanya sia-sia. Saya berdoa supaya ibu-ibu di sini bisa mengerti. Saudara, di dalam dunia roh saudara, seringkali kita tidak perlu melakukan banyak hal, tapi lakukan dengan tepat dan dengan iman, maka hasilnya luar biasa. Saudara, kita lihat yang kedua, ayat 31 saudara ya. Ayat yang ke-31 dikatakan, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik.
Soal yang kecil, menyambut. Saudara, dan itu adalah salah satu bentuk iman. Ada banyak orang dengar firman Tuhan, dan dia langsung berkata begini, masa? Itu namanya sudah tidak menyambut. Dan orang yang berkata masa, saudara ya, sebenarnya sudah tidak percaya. Tetapi kalau saudara dengar firman Tuhan dan saudara amin, itu menyambut saudara. Dan kalau saudara melakukan apa yang rasanya itu bicara di hati saudara, maka sebenarnya saudara bisa diselamatkan, tidak ikut binasa karena itu. Tadi pagi sebelum saya kesini ada seseorang datang ke rumah saya. Dan dia ini dari Katolik, saudara. Saudara, dan orang ini pada waktu dengar bahwa kita harus kasih perpuluhan, ya, saudara, dia berkata, amin. Dia tidak tahu, tidak mudeng, tapi dia bilang, amin, saudara ya. Terus kemudian dia kasih. Dia masih tetap di gereja Katolik, saudara. Tapi setiap kali perpuluhan, setiap kali dia kerja, saudara ya, dia punya toko, dia kasih perpuluhannya, saudara. Dan dia bilang, aduh Bu, Tuhan itu luar biasa. Saya tidak ngalamin resesi. Semua orang ngalami resesi, saya tidak ngalami. Ya. Orang-orang lain ya tidak laku barangnya. Begitu ada saingan, tidak laku, saudara ya. Saya itu terus setiap kali kasih ide baru. Setiap kali kasih ide baru, kasih ide baru, kasih ide baru. Sehingga barang saya tidak pernah lama. Selalu yang baru. Dan selalu laku keras. Saudara, kalau kita ini menyambut saja saudara, terjadi sesuatu. Betul? Sebaliknya saudara ya, saya juga baru dengar kesaksian. Saudara, ada seseorang tuh diberkati bagus saudara. Semuanya diberkati segala sesuatu. Saudara, dan kemudian dia ada dan kerja di perusahaan yang istilahnya tidak mungkin goyang lah. Itu orang lain berkata perusahaannya itu sudah super besar dan super oke, saudara ya. Semua sahamnya naik terus saudara. Saudara, pada waktu dibilang suruh kasih perpuluhan ya, suruh ingat Tuhan, dia berkata, ya orang itu ya berhasil atau tidak berhasil karena usaha. Ya bukan karena ya ngasih perpuluhan katanya. Dia percaya Tuhan, tapi dia berkata perpuluhan itu kan supaya pendetanya enak katanya ya. Perpuluhan itu supaya katanya ya gereja dapat duit katanya. Saudara, dia bilang saya ngasih tapi tidak usah perpuluhan, seberapa saya pengen ngasih. Saudara, tiba-tiba perusahaan yang katanya besar itu goncang dan dia sudah tidak dapat gaji 3 bulan. Dan dia sampai berkata, saya benar-benar melihat bahwa segala sesuatu itu benar di tangan Tuhan. Tuhan bisa buat kita naik, Tuhan bisa buat kita turun. Amin, saudara ya. Di perusahaan yang sama, saudara. Jadi dia ini udah dapat gaji 3 bulan. Di perusahaan yang sama ada anak Tuhan. Dia juga kerja di perusahaan itu. Dan dia juga baru bertobat, saudara. Tapi anak Tuhan ini taat. Dia ngasih perpuluhan. Dia selalu, saudara ya, mendahulukan Tuhan. Dia menabur lebih daripada yang perpuluhan, saudara. Dan kemarin dia bersaksi sama saya. Dia berkata, Bu, teman-teman tidak dapat gaji loh. Saya itu tiap kali bos saya kirim cek langsung. Suruh menguangkan. Jadi yang lain tidak dapat gaji, saudara. Dia dikasih cek langsung sama bosnya. Dia bilang, kamu tuh orang yang paling kerja paling baik. Kamu itu berjasa buat perusahaan ini. Ya. Saya tetap ingat kamu. Jadi dikasih cek spesial, saudara. Ya, dikasih suruh menguangkan setiap kali dari account bosnya langsung, saudara. Saudara, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Dia bukan manajer loh, saudara. Ya, tapi bosnya bisa ingat terus sama dia, saudara. Yang manajer aja tidak dibayar, saudara ya. Saudara, karena itu saya berkata, dimanapun kita, saudara. Ya, hidup mati kita itu digantung oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Amin, saudara ya. Bukan oleh keadaan. Sekali lagi hari-hari ini saya berkata, mari sambut. Hati kita ini harus punya, saudara ya, hati yang lapang untuk menyambut firman Tuhan. Menyambut juga orang-orang yang saudara tahu ini dari Tuhan. Ya. Saudara, kadang-kadang saudara kita ini tidak mau, saudara, dan memberikan sambutan untuk orang-orang yang dari Tuhan. Saya makin hari makin belajar. Alkitab berkata, saudara memberi 1 gelas saja untuk nabi, saudara dapat upah nabi, betul? Jadi kalau saudara tahu ini hamba Tuhan, ya, berkati dia, layani dia,
ada upah spesial untuk itu. Saya sudah melihat banyak kali. Saudara, saya sendiri belajar. Ya, saya belajar melayani orang-orang yang saya tahu benar. Ya, ini hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Saya tidak berani bersikap sembarangan, saudara. Ya, saya belajar dulu di Belanda, saudara ya. Kalau ada hamba-hamba Tuhan yang datang dari Indonesia, kami coba layani dengan baik, saudara. Ya, hal-hal kecil. Tapi setiap kali kami melayani, sesuatu itu transfer. Selalu, saudara ya. Artinya begini. Setiap kali, dulu waktu itu ada hamba Tuhan yang datang ke tempat kami, itu punya hati gembala. Dia menggembalakan banyak orang, saudara. Dan saya itu dulu orangnya keras dan kaku, saudara. Tidak bisa ngerti dan tidak bisa gembalain orang. Tapi saya lihat ini hamba Tuhan benar. Jadi saya layani, saya anterin kemana-mana. Saudara, transfer, saudara ya. Dia pulang, saya bisa lain. Hati saya berubah. Cara berpikir saya berubah, saudara ya. Dan saya berkata, benar Alkitab bilang. Kalau kita melayani, kita dapat upah, saudara ya, pasti. Teman saya cerita. Dia ketemu dengan seorang ibu, saudara. Ibu ini sudah tua, pendoa. Tapi penglihatannya tajamnya minta ampun. Yaitu bisa lihat Tuhan itu dengan mata telanjang. Jadi artinya buka mata begini, bukan penglihatan. Ya, tapi dengan mata lihat begini, dia bisa lihat iblis, dia juga bisa lihat Tuhan, saudara. Nah, teman saya ini seorang direktur, ya, seorang dari Katolik, saudara, dan kemudian saudara dia ini juga seorang yang tidak pernah tahu tentang begitu-begitu. Jadi pada waktu dia sebut tentang penglihatan, dia itu bilang begini, penglihatan tuh kayak apa sih? Dia bilang, temannya bilang, kamu merem lihat sesuatu, dia coba merem, tidak kelihatan tuh apa-apa, saudara ya. Karena benar-benar tidak ngerti, saudara, dia benar-benar tidak ngerti tentang itu, saudara. Tetapi dia lihat ini pendoa sungguh-sungguh tulus. Jadi dia itu care sekali. Kalau ini pendoa sudah tua kan, kalau sakit dia bawa ke rumah sakit, dia yang obatin, dia yang antar jemput. Dia selalu telepon, misalnya seminggu sekali, Oma butuh apa gitu ya, dan dia kirim makanan. Saudara, sekarang dia mewarisi semua karunia orang itu. Dia bilang, saya juga tidak tahu. Kok saya tiba-tiba sekarang itu kalau lihat cepat sekali. Dia masuk satu tempat, dia bisa lihat iblis. Dia menyembah, dia bisa lihat malaikat, lihat Tuhan cepat sekali. Dan Tuhan berkata, kamu melayani seorang penglihat, kamu menerima upah melihat. Saudara, karena itu, ya dalam hidup kita ini, hati kita ini harus nyambut, sungguh-sungguh menyambut, saudara. Ya. Bukan orang itu yang akan membalas, tapi Tuhan yang akan membalas. Amin. Ya, Tuhan akan membalas seperti saudara, seberapa kita menghargai dan menyambutnya. Nah, kita lihat ayat yang ke-32 ya. Dikatakan, dan apalagi yang harus kusebut, sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel dan para nabi. Saudara, artinya saudara, dalam hidup setiap orang yang berkemenangan, iman tidak bisa dipisahkan dalam hidup mereka. Kalau saudara dan saya mau berkemenangan, iman tidak bisa dipisahkan dalam hidup kita. Sampai setua apapun, jangan biarkan iman kita turun. Tapi iman kita harus naik. Amin. Kita lihat saudara ini para nabi. Dia imannya tidak tambah turun pada waktu tua. Imannya makin naik saudara. Dan demikian juga dengan kita. Jangan biarkan iman kita turun. Kita harus semakin naik saudara. Nah, kita lihat yang ayat yang 3. Dan karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, dan menutup mulut singa-singa. Nah, saudara, ini saya mau bahas dulu. Hari-hari ini ada banyak anak Tuhan yang mereka berpikir, saudara ya, pekerjaan mereka sudah selesai. Tapi ini harus kita lakukan, menaklukkan kerajaan-kerajaan. Saudara, di mana saudara tinggal, itu adalah kerajaan. Betul? Saudara, nah kerajaan itu, jadi kalau saya tinggal di Bekasi, maka sebenarnya saya punya tugas menaklukkan Bekasi. Kalau saudara tinggal di Jakarta, saudara punya tugas menaklukkan Jakarta. Tapi sekarang kita perkecil aja skopnya. Kalau saudara tinggal misalnya ya di perumahan Pondok Indah misalnya ya. Nah, saudara punya tugas menaklukkan Pondok Indah, saudara. Saudara, dan itu sungguh-sungguh saya lihat. Setiap kali saudara kami berdoa buat Kemang Pratama, saudara ya. Saudara, maka saudara tempat itu, saudara ya, dibersihkan oleh Tuhan. Dulunya saudara kalau ada banyak misalnya
perampokan, pencurian. Kami berdoa itu perampokan, pencurian, saudara bilang. Pada waktu di Belanda itu ada survei. Saudara, survei di seluruh Belanda, karena Belanda kan kecil ya, survei di seluruh distrik. Distrik itu satu kompleks, saudara ya, satu kompleks kecil-kecil. Dilihat mana yang kejahatannya jahat, kejahatannya meningkat, mana yang kejahatannya menurun. Terus didata sebabnya apa-apa. Dan saudara, ini televisi loh yang buat. Dan itu diumumkan, saudara, ya, di televisi. Dia bilang, aneh. Di tempat di mana ada gereja, dan gereja itu banyak berdoa, selalu kejahatannya menurun. Di mana gereja mulai mati, karena di Belanda itu, saudara ya, ada ribuan gereja yang mati. Jadi gereja yang dulunya ada, nanti ditutup. Itu giliran lah, saudara ya. Sebelah sini nanti tutup, sebelah sini. Karena makin lama itu kekristenan semakin dingin. Dia berkata, di mana gereja itu ditutup, kejahatan di situ meningkat. Dia bilang, biar bagaimanapun, sampai itu di TV dikeluarkan. Iman, jadi menurut mereka ke gereja itu iman, saudara ya. Dia bilang, iman ternyata berhubungan dengan meningkatnya kejahatan atau menurunnya kejahatan. Saudara, jadi karena itu, setiap dari kita seharusnya punya tugas untuk menaklukkan. Ya. Saudara, dan setiap daerah itu ada rohnya, penguasanya. Ada daerah yang saudara bisa rasakan, masuk ke situ rasanya orang jadi males. Jadi rasanya saudara, orang tuh jadi gak pengen ngapa-ngapain. Ada daerah-daerah yang sebenarnya di daerah situ, saudara ya, itu penguasanya orang jadi pemarah, ada. Nah, sebenarnya kita itu diminta untuk menguasai setiap daerah. Dan justru menyebarkan atmosfer ilahi. Amin. Saudara, setiap dari kita bisa. Saya masih ingat waktu saya masuk di Belanda. Saya begitu masuk di daerah itu, Tanhof, saudara ya, di satu flat kecil. Saudara, di situ dia bilang, orangnya, ini orang Belanda, Tulen, ya, Totok, Belanda Totok. Dia tanya gini sama saya, suami istri? Saya bilang, iya. Aduh, jangan masuk sinilah. Loh, saya nanya, kenapa? Semua orang yang masuk gedung ini suami istri, keluar cerai. Dia bilang. Saya tanya, loh kenapa? Gak tahu. Samen wonen aja cerai kok, katanya gitu ya. Bisa. Pokoknya semua yang masuk gedung ini pasti cerai. Dia bilang begitu. Sudah, jangan, mendingan kamu sewa gedung lain deh. Dia bilang itu, percaya deh, katanya ya. Sudah, jangan masuk. Dia bilang itu, sudah terbukti. Sudah lebih dari 5 pasangan masuk ke sini cerai. Dia bilang. Saudara, dan saya masuk ke sana, saudara. Saya masih tidak percaya, saudara, saya masuk ke sana. Hari pertama saya masuk, ribut saya sama suami saya. Itu seumur hidup, suami saya tidak pernah, saudara, ribut mau nampar saya. Itu kami hanya ribut soal ngecat. Jadi namanya mau masuk kan mesti ngecat kan, saudara. Kalau saudara di luar negeri, itu kan semua mesti ngerjain sendiri dong. Ngecat, terus ganti karpet, semua mesti ngerjain sendiri. Kami ngecat. Saya sampai sudah tidak tahu apa yang kami ributkan waktu itu ya. Pokoknya saya ingat dia ngecat depan, saya ngecat apa itu pintu. Saya masih ingat cuma itu. Saya tidak tahu peristiwa apa, tiba-tiba itu kami ribut. Ribut keras. Suami saya tangannya sudah begini, saudara. Dan seumur hidup itu tidak pernah saya tahu suami saya seperti itu. Saudara, tetapi untung pada waktu tangannya seperti itu dia sadar. Dia diam, dia balik, dia bilang, kamu masuk kamar doa, saya juga doa. Saudara, jadi akhirnya kami pisah kamar, ya. Tapi bukan pisah kamar dalam arti, tapi langsung dari keributan itu kami diem. Saya masuk kamar, dia masuk kamar doa. Pada waktu kami berdoa, saya tahu, aduh, kami ini cuma ditunggangi oleh roh, ya. Bukan dari diri kami, tapi kayak ada satu roh yang membuat istilahnya meluap emosinya, saudara. Saya perang, saya usir. Ternyata suami saya juga di luar perang, diusir, saudara ya. Saya ambil minyak, saya urapi semuanya. Setelah selesai, saya datang sama suami saya. Kami pelukan, kami ciuman. Kami tidak bilang apa-apa, kami langsung pelukan ciuman. Karena kami tahu, ini something yang tidak beres gitu, saudara. Ya, bukan dari diri kami. Sudah kami bersihkan. Saudara, sejak itu aman-aman. Ya, kami setiap hari, kami berdoa, kami usir, kami patahkan, saudara. Tapi saya kan membersihkan cuma satu ruangan itu kan. Ya, saya cuma berdoa untuk satu ruangan itu, satu. Maksudnya tingkat kami, flat kami. 3 bulan kemudian, saudara, di bawah itu masuk orang baru.
Taman Leven, tidak menikah, Taman Leven suami istri. Hari ketiga, gebuk-gebukan, istrinya biru, nangis. Seminggu kemudian keluar. Keluar pisah, jadi istrinya pergi, suaminya tetap tinggal di situ. Saudara, saat itu Tuhan bilang, lihat, ya, betapa roh itu mencengkeram. Bersihkan semua. Baru saya sadar. Saya mulai kelilingi tempat itu dengan doa. Saya mulai, saudara, dari depan saya sering angkat tangan, saya berkati tempat itu. Saudara, dan tempat itu berubah. Saudara, karena itu di setiap tempat kita tinggal, kita butuh menaklukkan setiap kuasa-kuasa itu. Ya. Saudara, kalau saudara punya anak, punya cucu rewel tiba-tiba, gitu ya, itu seringkali kadang-kadang ya bisa badannya tidak enak. Tapi bisa karena ada serangan kuasa-kuasa gelap. Dan sebenarnya yang bisa menjadi penjaga-penjaga adalah oma dan opa-opa, ya kan? Kenapa saudara? Karena sebenarnya anak-anak banyaknya, maksudnya yang seperti saya ini kan sibuk sekali. Tapi saudara yang seringkali tinggal di rumah, saudara bisa mendeteksi dan menaklukkan kerajaan-kerajaan. Ini waktunya. Kemudian dikatakan, saudara ya, setelah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran. Saudara, kalau dengan kekuatan kita tidak bisa. Tapi dengan iman, saudara akan bisa, saudara, melakukan dan menjadi pelaku firman. Amin. Saudara, mengamalkan kebenaran. Jadi kebenaran itu tidak hanya buat kita, tapi bisa juga disalurkan buat orang lain. Dengan iman, saudara. Coba, ya saudara mulai ke sebelah saudara. Ya, saudara kasih sesuatu, share. Saudara nanti kan dia mulai ngomong, saudara tentang beban dia, saudara doakan. Itu namanya mengamalkan kebenaran. Mengamalkan kebenaran. Kita lanjutkan. Dikatakan memperoleh apa yang dijanjikan. Ada banyak orang punya janji dan dengar janji, dapat janji. Tetapi tidak akan bisa mendapat kalau kita tidak punya iman. Saudara, setiap kali sudah tidak ada iman, percumalah. Ya. Kalau saudara pernah dengar dulu, Robert Ryden pernah melihat satu gedung di surga. Itu penuh dengan paket. Nah, dan ada namanya, dan isinya itu macam-macam. Ada berkat, ada mobil, ada bahkan yang namanya dia sampai kaget. Dia lihat di situ telinga. Ya. Dia bilang, telinga apa? Ada orang yang tidak punya pendengaran, dan telinga itu lambang Tuhan mau kasih pendengaran. Dia bilang, lah ini kenapa paketnya kok tidak dikirim? Padahal sudah ada namanya, sudah ada semua alamatnya komplit. Dan malaikatnya berkata, ini paket adalah orang yang berdoa. Sudah Tuhan siapkan, begitu Tuhan mau kirim, karena beberapa waktu kehilangan iman. Dan sehingga paket itu tidak pernah bisa nyampe. Karena yang bisa menurunkan berkat itu dari surga ke bumi adalah iman. Tuhan sudah siapkan. Begitu orang berdoa, Tuhan siapin. Paketnya sudah disiapin. Tapi kenapa tidak bisa turun ke bumi? Yang bisa nurunin cuma iman. Dan mereka kehilangan iman. Di tengah mereka menantikan. Mungkin mereka menantikan sebulan, 2 bulan. Tiba-tiba kehilangan iman. Sehingga paket itu semua tertahan di sana. Tidak diambil lagi sama Tuhan. Enggak. Ditaruh semuanya, saudara, di gudang. Menunggu iman mereka. Kalau mereka punya iman, maka semua yang Tuhan sudah sediakan itu kembali. Karena itu saudara, saya tidak tahu ada berapa banyak paket di surga atas nama saudara. Nah, saya harap tidak ada nama paket atas nama saya, karena semua sudah saya imani dan sudah saya uangkan, ya. Sudah saya buat jadi sampai ke tempat ini. Saudara, kita perlu iman untuk melihat semua yang Tuhan sediakan. Kita lihat lagi, saudara, dikatakan menutup mulut singa-singa. Ada banyak singa di sekitar kita, saudara. Ya, singa yang mengambil, saudara, kekayaan kita, singa yang mengambil kekuatan kita. Tapi ada yang singa yang cuma ngaum, mengintimidasi. Saudara ya, hari-hari ini saya lihat ada banyak orang itu sebenarnya kalah hanya dengan auman singa. Sebenarnya tidak ngapa-ngapain, ya. Saudara, kayak salah satu teman saya. Saudara, dia itu lagi peperangan rohani. Dan sebenarnya, walaupun kita melakukan peperangan rohani, tetap kita yang jadi pemenang. Betul? Karena tidak mungkin iblis bisa menjamah kita kalau kita tidak buka celah. Karena Alkitab berkata, ada benteng perlindungan darah Kristus. Ada perlindungan api Roh Kudus.
ada perlindungan kebenaran. Jadi sebenarnya lapisan kita itu double-double, saudara. Teman saya ini iblisnya mulai ngaum. Iblisnya dia rasa sekali. Ya, iblisnya itu dekat sekali. Dan begitu dia rasa iblisnya dekat, dia ketakutan. Begitu ketakutan mulai stres. Tak bisa berdoa. Habis stres mulai mengasihani diri sendiri. Kenapa saya tinggal sendiri ya? Kenapa tidak ada seorang yang nemenin saya? Ya, saudara, habis mulai mengasihani diri sendiri, mulai masuk sedih, saudara. Jadi tidak bisa berdoa, tambah sedih. Akibatnya, saudara, dia kena serangan iblis. Bisa sampai, saudara, karena ya kalau kata dokter karena stresnya, kalau kata saya karena dia buka celah, saudara ya, dia bisa bleeding, ya, pendarahan. Dan dokter bilang bisa karena stres yang berat, orang itu bisa pendarahan, saudara ya. Jadi tiba-tiba mens terus, tidak berhenti-berhenti, saudara, selama sebulan, saudara. Nah, karena itu, saudara, saya mau berkata, sebenarnya kita itu, saudara ya, sudah lebih dari pemenang. Bukankah itu kata Alkitab? Dan Yesus sudah mengalahkan iblis, betul? Jadi kalau yang disebut peperangan rohani, sebenarnya kita cuma tinggal berdiri dengan iman, mengambil kuasa dan otoritas, menyuruh iblis pergi. Karena iblis itu, saudara, sering lupa kalau dia sudah kalah. Jadi dia coba datang lagi. Kita cuma perlu ingatkan, dengar ya, iblis sudah kalah, jadi pergi, gitu ya. Saudara, yang kedua, iblis itu cuma kayak singa yang mengaum dan mengaum dan mengaum. Dan kalau kita takut, dia bisa panai kita dengan segala macam, saudara. Saudara, ada satu cerita bagus di Israel, saudara ya. Di Israel itu para penjaga itu menjaga dombanya dengan semacam tembok, saudara, tembok buatan. Tapi tembok itu caranya adalah seperti besi, ditancap begitu, saudara. Kemudian ditambah dengan kayak kayu-kayu. Kenapa mereka buatnya itu nggak permanen, saudara ya, tetapi bisa dilepas, bisa ditancap, karena kadang-kadang mereka cari rumput yang hijau. Rumputnya itu pindah ke beberapa tempat, saudara, gitu. Nah, kemudian, saudara, ini sebenarnya tembok ini kuat. Kalau ada singa ya atau serigala ya, coba untuk nembusin temboknya itu tidak bisa. Karena itu terdiri dari papan dan besi-besi, saudara, yang ringan tapi kuat, saudara. Tetapi serigala dan harimau itu punya cara yang canggih. Ini kan domba-domba di tengah ya. Ini temboknya, saudara ya, buat cuma malam. Kalau pagi dilepas, saudara. Kalau pagi kan ada penunggunya. Kalau malam ditaruh di situ, dilapis begitu. Saudara, kemudian si harimau ini dari sini, wow, itu semua domba lari ke sebelah sini, mepet sini. Kemudian nanti dia pergi ke sebelah sini, dia bisa mencium bau dombanya kan. Dia bilang, wow, ini lari semua ke sini. Nah, saudara, itu dibuat gitu, dombanya dibuat begitu. Nanti sekali waktu, saudara ya, dia mengaum sangat keras, itu seperti gelombang. Jadi misalnya semua lagi ngumpul di pojok sini ya, dia mengaum sangat keras. Nah, itu domba bisa kayak gila, lari semuanya ke sebelah sini. Pada waktu mereka semua lari ke sini, itu seperti kekuatan yang tidak terduga. Itu kan kurang lebih ada misalnya, saudara ya, 500 domba, dorong sama-sama pagernya. Pagernya itu runtuh, bukan karena satu singa, tapi karena 500 domba ini meruntuhkan, bersama-sama mendorong pagarnya. Dan kalau pagarnya runtuh, tinggallah dia memakan dombanya. Dan itu seringkali dibuat iblis dalam hidup kita. Sebenarnya tidak bisa dia menjamah kita selama kita tetap punya iman, betul? Tetapi karena seringkali iman kita ini rontok. Ada seorang ibu sudah disembuhkan, saudara. Dia dulu punya penyakit kanker, ya, tapi sudah disembuhkan dengan mujizat. Hilang, dokter sampai kaget, hilang. Ada satu kanker kecil di rahimnya, hilang total. Karena sudah disembuhkan dengan ajaib. Tapi setiap kali dia mules sedikit, dia langsung pikir kanker. Nah, terus untuk pencegahan, dia minum segala macam jamu. Setiap kali lagi, saudara ya, dia mensnya tidak lancar, kanker pikirannya. Minum lagi jamu, saudara. Terakhir dia meninggal, saudara ya, karena ginjalnya, saudara, itu rusak, bukan karena kanker. Kenapa, saudara? Karena kebanyakan jamu. Jadi seringkali yang merusak bukan Tuhan ini membiarkan iblis menjamah, tapi ketakutan kita membuat saudara
kita tidak lagi punya iman. Ya. Kalau saya mau cerita ada begitu banyak hal lagi, saudara. Tapi saya mau berdoa, saudara, supaya saudara mengerti iman juga untuk menutup mulut singa. Artinya kalau iblis ngomong, misalnya saudara tiba-tiba sakit perut dan iblis mau bilang, ini bahaya loh, kanker. Dalam nama Yesus, pergi iblis, saya sudah ditebus. Kesehatan Allah menjadi bagian saya karena oleh bilur-bilurnya saya sudah disembuhkan. Amin. Belajar untuk seperti itu, jangan banyak khawatir ya. Nanti dengar anaknya, cucunya panas sedikit, demam berdarah. Itu saudara ya. Saudara coba dengan tenang saja saudara ya. Percaya, karena bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil saudara. Mari kita lanjutkan. Kita lihat ayat 34. Memadamkan api yang dahsyat, betul? Api ini bisa macam-macam, saudara. Bisa api kemarahan, api ketakutan, bisa ribut, saudara ya. Itu semua bisa dipadamkan dengan iman. Mereka luput dari mata pedang dan telah beroleh kekuatan dalam kelemahan. Siapapun saudara yang hari-hari ini lemah, kalau kita punya iman, saudara tinggal ambil kekuatan dari Tuhan. Amin. Ya, kita selalu punya kekuatan. Saya selalu lihat bagaimana ayah saya dan ibu saya sama seperti Pak Rudiman dan ibu. Saudara ya, umurnya sudah 70, saudara ya. Dan umurnya sudah 69, ibu saya 69, ayah saya 70. Tapi saudara nyetir dari Bandung, Semarang, kuat tuh. Ya. Nah masalah tuh orang bilang, aduh umur segitu sudah bahaya nyetir. Ayah saya bilang, bahaya apanya? Katanya ya, orang Tuhan memberi saya kekuatan. Pergi dia, tidak masalah tuh, saudara ya. Saudara, karena apa? Karena iman, saudara. Ya. Yang lebih luar biasa lagi ibu saya, saudara. Dokter itu periksa, di jantungnya itu saudara sudah ada 3 penyumbatan. Jadi saudara, dan dia itu sering, dan dia rasain kadang-kadang nyerinya gitu. Kadang-kadang dia rasa sesek, saudara. Tapi dokternya itu sampai bingung. Dia itu bisa masak, jalan gitu ya. Kata dokter begini, dengan 3 penyumbatan di daerah yang penting seperti ini, seharusnya ibu tuh sudah duduk di ICU, katanya ya, atau tidur di ICU, atau setidaknya jalan berapa langkah, lemes ya, capek. Lah ini kok masih bisa jalan, mondar-mandir, masak, bikin pelayanan, besuk orang. Terus ditanya, kadang-kadang nyeri enggak? Nyeri. Sesek enggak? Sesek kadang-kadang. Lah tapi ya kalau sesek istirahat sebentar, sudah ya bangun lagi, jalan lagi. Saudara, karena iman. Nah, dia tidak mau kalau dia bilang, mah dioperasi, dibebas, enggak usah. Dia bilang ya, kalau Tuhan mau sembuhin, kalau mau bawa pulang. Tapi saya tetap melayani sampai akhir, katanya saudara ya. Saudara, iman membuat dia sehat. Iman membuat dia punya kekuatan, walaupun di dalam kelemahan. Ya. Karena itu saya berdoa supaya tidak ada seorang pun di sini yang merasa tua dan kehilangan kekuatan. Karena iman membuat kita tetap berfungsi, tetap melakukan banyak hal, saudara ya. Tetap, saudara. Kita lakukan terus, ya. Kita lihat ayat yang selanjutnya. Mereka telah menjadi kuat dalam peperangan, telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati, sebab dibangkitkan. Lihat, iman bisa membangkitkan banyak hal. Termasuk pabrik yang sudah mati, ya, termasuk saudara anak-anak rohani yang mungkin sudah hilang. Dengan iman kita percaya mereka bisa kembali. Saudara, kita lihat, tetapi ada iman jenis lain yang saudara dan saya juga harus tahu, ya. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada iman jenis lain. Iman ini adalah kekuatan dalam penderitaan. Mereka tidak minta lepas. Ya, salah satunya adalah watchman. Saudara, watchman itu pada waktu saudara saat itu tentara komunis mau menyerbu, sudah dikasih tahu sama Tuhan. Orang juga semua memberitahu dia, cepat keluar dari Cina, ya, supaya kamu tidak usah melewati penyiksaan. Tapi dia bilang, enggak, buat saya lebih terhormat mati bersama Tuhan karena Tuhan daripada lari meninggalkan ribuan jemaatku. Saudara, dia punya iman. Dan salah satu yang luar biasa adalah pada waktu dia disuntik narkoba. Saudara, dia itu kan disiksa, dipukul, dia tetap cinta Tuhan. Kemudian saudara, komunis ingin mempermalukan dia di depan umum. Saudara, karena mereka tahu dengan cara disiksa, tidak mau, tetap mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan orang itu tahu siapa watchman.
Itu membuat dampak di mana orang semua tetap bertahan dan percaya kepada Yesus. Saudara, karena itu mereka mau suntik narkoba, pikirnya supaya Woodsman ini kelihatan gila. Kalau disuntik narkoba kan biasa tingkahnya aneh-aneh ya, dan kalau kelihatan gila nanti komunis mau bilang, ini loh masa orang yang kamu ikuti itu gila. Komunis bilang tambahin dosisnya. Semakin ditambahin dosisnya semakin ngoceh firman khotbah saudara dia. Saudara ya, saudara sampai komunis bilang sekali lagi, dokternya bilang kamu suntik dia sekali lagi mati. Karena tidak ada yang di dalam dia, tidak ada dosa. Yang di dalam dia dalam arti kata bukan dia tidak berdosa, tetapi dia tidak mikirin yang jelek-jelek, makanan atau cabul atau mau maki-maki orang, tidak ada. Yang di dalam dia itu penuh dengan firman. Kerinduannya yang paling dalam, dokternya jelaskan, orang dia bilang ya kalau disuntik narkoba itu kerinduannya yang paling dalam itu yang akan keluar. Nah, kerinduannya yang paling dalam adalah berkhotbah, saudara ya. Jadi begitu disuntik, berkhotbahlah dia, saudara ya. Khotbah saudara dia. Nah, saudara kita lihat, karena iman orang bisa menderita sengsara dan semakin bersinar. Amin. Semakin bersinar. Jadi kalau ada orang-orang yang miskin, belum tentu saudara dia tidak berkenan, tidak punya iman. Kadang-kadang di dalam kemiskinannya, dia bisa menjadi begitu berkat buat banyak orang. Karena dia bisa tetap mengucap syukur, dia bisa menjadi saksi bahwa Allah mencukupkan di dalam setiap kekurangan. Kita lihat yang selanjutnya, ayat yang ke-36. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjara. Lihat ya, saudara, salah satu dibelenggu dan dipenjara itu bukan juga selalu karena komunis. Saya punya beberapa teman, saudara, yang suaminya itu mengerikan, ya, mukul, ya, suaminya itu mengatur seluruh hidupnya, ya, suaminya juga pencemburu. Orang berkata cerai aja. Tapi dia membiarkan dirinya dibelenggu. Dia membiarkan dirinya, saudara ya, ditawan oleh suaminya sendiri. Dan dia berkata sama saya percaya Bu, sekali waktu suami saya akan dimenangkan. Dulu dia kalau ke gereja itu sembunyi-sembunyi. Jadi dia ke gereja tidak pernah hari Minggu. Dia ke gereja hari Kamis, hari Jumat, gitu saudara ya. Pas hari-hari di mana dia ngantar anak dengan alasan belanja, saudara. Tetapi nanti dia ke kebaktian, pulang dari kebaktian, saudara, jadi belum selesai kebaktian, masih pokoknya selesai firman Tuhan, dia sudah lari. Belanja, pergi, saudara ya, ke rumah. Jadi kalau ditelepon, bilang sama suaminya, pulang belanja. Tidak bohong, memang bawa belanjaan, saudara ya. Tetapi saudara seperti itu. Tapi hari ini, suaminya dimenangkan. Suaminya sama-sama ke gereja, dipulihkan. Kalau cerita begini sih gampang, saudara. Tapi kenyataannya 10 tahun, doa. 10 tahun membiarkan hidupnya begitu dipenjara oleh suaminya. Dikasarin, diinjak, saudara. Dia selalu membalas dengan kasih. Suaminya nyeleweng, tapi dia begitu istilahnya dikarantina, kalau kata saya sih, saudara ya. Supaya dia tidak bisa cerita, tidak bisa ngomong sama siapapun. Tetapi saudara, Tuhan membuktikan bahwa Allah yang tetap menguatkan dia dalam segala keadaan. Kita lanjutkan. Kita lihat ayat 37. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberi kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan suatu yang lebih baik bagi kita. Amin. Saudara, kadang-kadang dalam hidup ini, iman dibuktikan dengan penantian. Ya. Saudara, ada banyak kali kita berpikir bahwa iman selalu dibuktikan dengan kenyataan. Tetapi ada beberapa orang yang Tuhan bawa untuk membuktikan imannya dengan penantian. Saudara, Abraham menanti 25 tahun untuk anak. Saudara, tetapi ada yang bahkan saudara ya, sampai mati rasanya tidak melihat apa yang dijanjikan. Tetapi dia sudah membuktikan bahwa dia setia. Nuh, saudara, membuat bahtera itu 100 tahun katanya. Menurut sejarah. Bayangkan. Dia menanti 100 tahun. Ya, untuk saudara membuktikan imannya. Saudara, setiap dari kita, saya tidak tahu apa yang ada di depan kita. Tapi mari, ini hari-hari di mana Tuhan sangat
mau melihat iman ada di antara kita. Ya, buktikan iman kita dengan apa yang ada. Mungkin bagian kita adalah berperang, mungkin bagian kita berdoa, mungkin bagian kita menaklukkan kota, mungkin bagian kita saudara adalah menderita, mungkin bagian kita saudara memberkati orang lain, mungkin bagian kita saudara ya menyembah, mungkin bagian kita saudara ya justru dibelenggu, artinya terbatas mungkin dengan penyakit, tapi tetap mengucap syukur. Buktikan dalam segala sesuatu supaya iman kita jangan pudar. Iman kita jangan menjadi habis karena waktu, tapi iman kita harus semakin meningkat karena waktu. Amin. Mari kita Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Dapatkan kaset, VCD, CD, MP3, dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan Evangelis Yusak Cipto, Pendeta Petrus Agung, Evangelis Iin Cipto, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya hanya di toko buku Bless to Bless. Bless to Bless. Bless to Bless.